datang di channel baru gua. Kali ini gua mau coba bahas tentang DJI Spark, produk dari DJI, drone. Kalau nggak salah dia keluar tahun 2017, cuman gua beli di tahun 2019. Waktu itu gue putusin beli ini karena menurut gue ini drone yang canggih banget. Lebih tepatnya sih gue nge-review drone yang udah bekas pemakaian gue. Gue akan review gimana pengalaman gue pakai drone ini. Gue beli DJI ini di 16 Juni. 16 Juni gue beli DJI controller combo, artinya dia udah dapat controllernya. Jadi di sini bisa beli. Waktu lalu itu kita bisa beli beberapa pilihan. Ada yang hanya drone-nya aja, aircraft-nya aja. Terus ada yang berikut remote control-nya. Waktu itu gue beli di toko online ya. Cuman pas barangnya datang gue dikasih nota juga. Ini notanya. Yang gue dapetin dari DJI controller combo ini, gue dapet kotak ini yang gue ingat banget isinya itu remote, aircraftnya atau unit drone-nya. Juga gue dapat tambahan plus baterai 1. Ini yang gue dapat dengan harga 6.275.000. Waktu itu gue beli. Oke, kita buka aja ya. Ini nggak baru, ini udah pernah gue buka karena kan gue review barang yang udah pernah gue pakai. Gue buka dulu ininya dulu. Di sini ada yang pertama ini. 1 hour later. Box ini. Boxnya. Lalu ada box ini. Lalu ada buku manual book ya, buku panduan. Terus ada ini box ini isinya remote. Sorry, tempatnya sempit, jadi gue buka satu-satu. Yang ini isinya ini unit drone, aircraft. Ada unit drone-nya, posisinya tanpa baterai. Terus baling-baling yang udah terpasang, 4 baling-baling. Terus spare baling-baling. Ini spare baling-baling. Spare baling-baling dapat dari sana, ini 2. Saya ingat gue ini 2, oke, gue lihat lagi. 1, 2. Ya. Kita dapat spare baling-baling 2 ya. Lalu baterainya 1 yang di sini. Yang di sini baterainya 1. Ini kotak box yang pertama kita review. Lalu box yang kedua ini remote-nya. Wah, remote-nya udah berantakan karena kemana-mana gue selalu bawa ini. Gue kebetulan gue nggak beli. Ada yang banyak yang jual paket sama tasnya ya, tas khususnya. Cuman gue nggak pakai. Ini pakai box ini juga ya, alhamdulillah bisa ngelindungin remote-nya. Ini remote-nya. Dan di sini juga dapat charger. Charger bawaannya masih begini. Ini hanya bisa cas baterainya 1 per 1. Ini yang dapat casnya. Dan kebetulan belum gue buka nih plastiknya, masih ada plastiknya. Lalu ada apa? Oke, ini untuk yang box kedua kita review. Lalu box yang ketiga ini gue nggak ada apa-apa ya. Ini cuman ini buku-buku aja, kayak buku garansi dan lain-lain. Ini buku manual juga sih, hampir mirip dengan ini. Cuman ini lebih spesifik ke 1 per 1 unitnya. Ini untuk manual tentang drone. Ini tentang baterainya, baik spesifikasi, lalu larangan-larangan dan lain-lain yang dalam penggunaannya itu ada di sini semua. Ini tentang gesture mode. Nah, ini yang gue suka tadi gue bilang, kalau drone DJI Spark ini punya gesture mode.
yaitu dia bisa kita kontrol walaupun kita tidak ada remote dan bahkan handphone. Nah, ini tentang remote-nya, dan ini yang lain-lain tentang ketentuan-ketentuan lainnya untuk kita menerbangkan drone ya. Ini tidak ada apa-apa. Ini mungkin sekaligus untuk ganjel ya. Lalu ini yang gue dapat tadi, ini baterai ekstra ya, ekstra baterai. Nah ini panduan baterainya juga nih kayak tadi, spesifikasi baterai. Ini box baterai yang gue dapat, silika gel. Ini ekstra baterai yang gue dapat di paket controller combo. Waktu itu gue beli sekitar 6 jutaan, 6.275.000 di tahun 2019, 16 Juni 2019. Oke, yang gue suka dari Spark ini dan bikin gue akhirnya buat milih kenapa sih harus gue beli yang tipe ini. Menurut gue ini drone, salah satu drone yang canggih, yang mempunyai fitur yang belum ada di generasi sebelum dia. Sebelum dia ini DJI belum pernah ngeluarin drone yang bisa dikontrol pakai gestur. Jadi drone ini bisa dikontrol dengan 3 cara. Yang pertama, gestur mode, mengkontrol dengan gestur badan kita. Kita nerbangin dia hanya dengan tangan, dan juga memerintah dia hanya dengan tangan. Terus mode yang kedua itu dengan handphone. Jadi kita bisa ngontrol dia hanya dengan handphone ya, nggak perlu pakai remote. Yang ketiga itu dengan remote control yang tadi. Nah, terus perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama, kalau kita ngontrol dia hanya dengan gestur mode, itu sangat terbatas jarak terbangnya. Ya paling bisa dipakai buat selfie. Aktif tracknya pun ya sekitar 15 meter ya, 10-15 meter. Lalu kalau kita kontrol dengan menggunakan handphone itu hanya bisa 100 meter jarak terbangnya. Bedanya dengan menggunakan remote ini, kalau kita kontrol dengan remote, DJI mengklaim dengan remote ini dia tembus 2 kilometer jarak terbangnya. Drone ini pernah gue bawa ke Maluku. Kebetulan pekerjaan gue keluar kota, dan gue pernah bawa drone ini di kegiatan gue. Waktu itu kegiatan gue lagi survei untuk pemasangan jaringan di Maluku. Itu kan daerahnya kepulauan ya. Gue ngeberaniin diri buat ngetes ini, dan gue buat nerbangin ini di atas laut. Pada waktu itu pun gue masih baru-barunya ya, belum lama banget, dan gue belum nguasain tentang menu dan fitur-fitur DJI Spark. Tapi gue cuman modal nekat. Gue ngeliat di channel-channel lain ya, channel YouTube lain, itu dia berani main di atas laut ya. Ya udah, gue pikir emang ini desainnya juga mumpuni buat main di atas laut. Gue coba. Ya alhamdulillah baik-baik aja, dan ini video cuplikannya. Oke, nah dari DJI Spark ini pengalaman gue buat pakai ini tuh udah cukup banget buat gue. Tapi gue nggak ngerti, gue nggak tahu kalau bagi kalian yang memang benar-benar update banget buat teknologi ya. Kalau buat gue pribadi sih, kebutuhan gue ini udah cocok banget, dan buat pemula kayak gue ini udah cocok banget, karena pengoperasiannya gue bisa bilang sih ini cukup mudah ya. Kalau untuk fitur-fiturnya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih udah ngelihat video gue. Jangan lupa buat like, comment, subscribe. Thanks.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.